bagaimana model kepemimpinan kerajaan Islam sekarang. Apakah mereka sudah mulai menampakkan kemunafikannya karena kaitannya dengan akhir zaman? Adakah mereka yang condong pada kemunafikannya? Ya pandai-pandai tengok. Kita tidak sedang mengurusi orang, tapi kita sedang mengeneralisir hadis yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Karena sifat hadis ini umum, artinya kita bisa melihat siapapun bisa, baik muslim ataupun non-muslim, sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat, meskipun tanda-tanda kecil. Kalau kita rujuk kepada negara-negara Arab hari ini, adakah model-model karakter-karakter kemunafikan yang terdapat pada diri-diri mereka? Nampak. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang cinta terhadap dunia, ada yang pamer kekayaan, ada yang bermegah-megahan. Semua para pemimpin-pemimpin tersebut tunduk bekerja sama dengan orang-orang non-muslim atau kafir yang merusak Islam. Artinya secara zahir nifaknya besar. Dan itu kita sudah lihat. Nih kalau Bapak Ibu mau lihat itu sederhana saja. Tengok negara-negara Arab kita sekarang. Kemana mereka tunduk? Tunduk sama Amerika dan tunduk sama Israel. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melanjutkan kajian kita tentang dinamika dan tanda-tanda atau malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman, atau lebih tepatnya dinamika-dinamika akhir zaman yang sebelumnya kita sudah bahas, dan kita akan coba melengkapinya yang kita ambil dari kitabnya Syekh Hasim Al-Asy'ari dengan judul kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Asyratus Sa'ah wa Bayanu Mafhumi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sampai dalam pembahasan hadis yang dinukil oleh beliau daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain ada 30 hadis lebih yang dinukil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita bacakan beberapa hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal ini, di pertemuan ini kita menambah hadis-hadis yang lain. Kita tambahkan, kita lengkapi. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang persoalan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha. Ini lanjutan daripada hadis-hadis sebelumnya. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha, sampai nampak di setiap para pemimpin-pemimpin itu, pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin kelompok, munafiquha, jadi kemunafikannya katanya. Wa kana za'imul qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum. Kehinaan bagi seorang pemimpin, kefasikan bagi rakyat dia. Nah, ini enggak enaknya di sini nih. Jadi kalau pemimpin itu munafik, rakyatnya bisa ikut jadi munafik. Kalau pemimpinnya fasik, rakyatnya bisa fasik. Atau sebaliknya, kalau rakyatnya fasik, pemimpinnya fasik. Kalau rakyatnya munafik, maka pemimpinnya munafik. Ini boleh kita lihat. Jadi seorang pemimpin itu cerminan daripada rakyat dia. Begitu juga sebaliknya, rakyat bisa jadi cerminan pemimpin. Ada yang mengatakan, kalau kita pegang kepala, yang lain ngikut. Sama. Kalau pemimpin fasik, ya rakyat juga bisa fasik. Juga bisa fasik. Tidak mesti fasik semua, tapi bisa fasik. Begitu juga sebaliknya. Maka kedua-dua sisi ini sama sebenarnya, memberikan pengaruh. Maka kata baginda Nabi, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan menemukan kondisi seperti ini.
Kita tidak sedang mengkonversi keadaan. Kita tidak sedang menyamakan keadaan yang sekarang dengan keadaan yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis dia, tak. Tetapi perkataan Nabi sangat tidak mungkin kalau tidak terbukti. Ini harus dipahami bahwa perkataan Nabi ini pasti akan terbukti, pasti. Pertanyaannya adalah, kalau ini pasti terjadi, apakah sudah terjadi? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita merujuk kepada model-model kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kabilah, kelompok-kelompok sekarang, ada yang arogan, ada yang angkuh, ada yang sombong, ada yang ria, ada yang pamer, ada yang pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Mungkin kita sedang berada pada zaman yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua muncul, kalaulah memang perkataan Nabi sudah mulai terbukti sedikit demi sedikit, apakah itu adalah bagian daripada kita, atau kita bagian daripada mereka? Kata para ulama ketika ditanya hal seperti ini, ada beberapa kemungkinan. Kata para ulama, kalau kalian bertemu dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda berdiam diri bersama dengan mereka tapi tidak mengikuti mereka. Itu yang pertama. Lah kalau ditekan bagaimana Pak Ustaz? Lain cerita. Ya, kalau ditekan lain cerita. Kalau tidak ditekan bagaimana? Lain cerita juga. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan adalah, kalau kita mampu memberikan pendapat dengan cara yang ma'ruf dan baik, maka wajib bagi siapapun di antara kita yang mengerti akan kenifakan pemimpin untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Hukumnya wajib. Kalau kita berani, dan harus berani. Masalahnya sekarang kita tidak berani memberikan kritikan atau nasihat kepada pemimpin. Sebenarnya bukan tak berani Pak Ustaz, karena memang tidak diberikan ruang dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika Anda tidak mampu melakukan perbuatan yang pertama dan yang kedua, dan Anda tidak mau bersama dengan mereka, maka dibenarkan kalau Anda ingin beruzlah. 3 sikap. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran dan dia berdiam diri, maka dia bagian daripada kemungkaran itu sendiri. Ada orang melihat kemungkaran tidak mencegah, maka dia bagian daripada pelaku kemungkaran tersebut. Nah, ini beratnya di situ kita. Ada pemimpin yang zalim, tapi kita tak berani memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi ini sedang kita alami. Terkadang kita dihadapkan dengan karakter-karakter kepemimpinan yang memang kita anggap bertolak belakang dari model kepemimpinan dalam agama. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kata Nabi, memang tanda kiamat begitu. Ketika Nabi bertanya kepada iblis, man rufaqa'uka min ummati, iblis, siapa kelak yang akan menjadi sahabatmu dari umatku, kata Nabi kepada iblis. Dijawab sama iblis, hum asyarah,
Mereka ada 10 golongan. Satu di antaranya al-umara'u bil jur, sultanun jur, pemimpin yang zalim. Apakah pemimpin munafik itu zalim? Bagian. Kemunafikan itu bagian daripada kezaliman. Begitu juga sebaliknya, kezaliman bagian daripada kemunafikan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting bagi kita ini jika kita ingin menasihati. Pertanyaan selanjutnya muncul, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah kita sampaikan sikapnya. Yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin, wajib memberikan nasihat. Persoalan diterima atau tidak diterima itu belakangan. Yang penting hukum memberikan kritikan dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin fasik, munafik dan zalim itu wajib. Apa hukumnya Pak? Wajib. Apa hukumnya Bu? Wajib. Tapi pemimpin kami ini kepala rumah tangga Ustaz. Ya kalau dia salah wajib, apalagi suami. Kalau suami salah wajib istri menasehatkan. Tapi orangnya sombong banget Ustaz, nggak mau dinasihatin. Itu kan suami ibu-ibu. Harus kita tetap mengingatkan. Kalau dia sombong, kalau dia angkuh merasa lebih, yang pertama yang harus kita lakukan berdoa kepada Allah, semoga Allah lembutkan hati dia. Yang kedua, kalau tidak juga jangan berhenti berdoa, tapi cari orang yang bisa memberikan nasihat kepada dia yang sekiranya didengar. Siapapun itu, termasuk para pemimpin skala besar sekalipun. Contoh, presiden melakukan kezaliman misalkan, kita tak mampu untuk memberikan nasihat, kita cari siapa di antara para penasehat kerajaan, penasehat pemerintahan, penasehat presiden, penasehat gubernur, bupati, menteri dan lain sebagainya yang memang didengar oleh mereka, sondingkan untuk direbiskan. Setidaknya kita punya usaha untuk menyampaikan nasihat dan kritikan terhadap mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Itu sikap umat muslim. Ustaz, berarti boleh dong kami menyampaikan aspirasi, nasihat, kritikan melalui demonstrasi? Oh, ini mulai pertanyaannya begitu, memang dia harus sampai ke situ itu. Ada dua pandangan. Kata para ulama dalam pandangan yang pertama, tidak boleh demo. Karena demo itu merusak. Saya merujuk kepada pemahaman Habib Rizik Syihab. Kata beliau, boleh demonstrasi atau berdemo menyampaikan aspirasi dengan catatan tidak boleh melakukan kemungkaran dan anarkis. Tidak boleh. Ternyata pemahaman ini diambil oleh salah satu di antara 4 mazhab tersebut terkait persoalan demonstrasi. Bolehkah menyampaikan aspirasi secara terbuka? Boleh. Bolehkah mengkritik pemimpin di tempat terbuka? Boleh, tak ada salah. Ternyata boleh. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan boleh mengkritik pemimpin di tempat terbuka. Itu bagian daripada hal tersebut. Maka dalam ikhtilafnya para ulama itu, nah ini kita harus jujur. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah, yang membolehkan dengan syarat tidak boleh adanya kemungkaran, tidak boleh adanya kezaliman, tidak boleh adanya perbuatan-perbuatan anarkis. Tapi itu bentuk aspirasi penyampaian. Ya, lah bagaimana dengan konsep-konsep yang terjadi sekarang? Demo tapi melakukan kerusakan. Sudah keluar daripada aturan agama. Nah, kita harus berani menyampaikan demikian. Memang begitu aturannya. Berarti yang mereka lakukan salah, dua-duanya salah. Yang menyebabkan demo salah, yang berdemo dengan model kerusakan dan anarkis juga salah. Tak bisa dibenarkan. Merusak fasilitas umum dan lain sebagainya bagian daripada kesalahan dalam melakukan. Islam tidak memandang model demonstrasi seperti ini. Hanya dibenarkan ketika memang berdampak positif, memberikan ketenangan dan perdamaian.
Utsman bin Affan di demo, tapi dampaknya mati. Akhirnya Utsman meninggal. Dalam demo yang dilakukan oleh masyarakat Mesir terhadap Utsman ibn Affan atas provokasi daripada orang dalam terhadap perbuatan atau terhadap apa yang telah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Ini juga menjadi dalil atas tidak dibenarkannya demonstrasi. Karena ketika itu Utsman terbunuh dalam keadaan sedang memegang Al-Quran di kamar dia. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Maka kembali kepada poin tadi. Apakah keadaan ini sedang berada di tengah-tengah kita, ataukah kita berada dalam keadaan tersebut? Kalaupun itu belum terjadi, dia pasti akan terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka dia mesti sedang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat dengan kasat fisik mata kita ni, kita sedang berada pada hadis yang dikatakan Nabi tersebut. Memang kita sedang berada di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin yang memang banyak kita nampak kemunafikan dia. Maka dikatakan oleh Nabi, la taqumus sa'ah hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha wa kana za'imul qaumi ardalahum wa sadal qabilatu fasiquhum. Pemimpin yang munafik menyebabkan kefasikan daripada rakyat dia. Rakyat yang fasik atau munafik bisa menyebabkan kefasikan atau kemunafikan pemimpinnya. Nah, ini kedua-duanya saling terikat. Makanya Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, maka kalian bertanggung jawab atas pemimpin, atas rakyat-rakyat yang kalian pimpin. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanggung jawab seorang pemimpin itu tidak ringan. Seorang ayah saja, kepala rumah tangga saja, beratnya bukan main. Itu masih skala kecil. Sekarang kita lihat bagaimana model kepemimpinan kerajaan Islam sekarang. Apakah mereka sudah mulai menampakkan kemunafikannya karena kaitannya dengan akhir zaman. Sekarang kita lihat model kepemimpinan atau karakter-karakter para pemimpin-pemimpin negara-negara Arab hari ini. Adakah mereka yang condong pada kemunafikannya? Ya pandai-pandai tengok. Kita tidak sedang mengurusi orang, tapi kita sedang mengeneralisir hadis yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Karena sifat hadis ini umum. Artinya kita bisa melihat siapapun bisa, baik muslim ataupun non-muslim, sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat, meskipun kecil. Meskipun tanda-tanda kecil. Artinya kalau itu sudah terjadi dan nampak terjadi, baik dari skala rumah tangga, baik dari sisi kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai negara, kita sudah melihat, maka ada kemungkinan dalam bahasa perumpamaan dan penyamaan, mungkin kita sekarang sedang berada di tengah-tengah kegentingan dan berhadapan dengan hari akhir atau akhir zaman. Kalau kita rujuk kepada negara-negara Arab hari ini, adakah model-model karakter-karakter kemunafikan yang terdapat pada diri-diri mereka? Nampak. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang cinta terhadap dunia, ada yang pamer kekayaan, ada yang bermegah-megahan. Semua para pemimpin-pemimpin tersebut tunduk bekerja sama dengan orang-orang non-muslim atau kafir yang merusak Islam. Artinya secara zahir nifaknya besar. Nifaknya besar. Dan itu kita sudah lihat. Nih, kalau Bapak Ibu mau lihat itu sederhana saja. Tengok negara-negara Arab kita sekarang. Kemana mereka tunduk? Tunduk sama Amerika dan tunduk sama Israel. Mengapa mereka tidak bersatu semua? Kumpulkan dana yang besar, bangun kekuatan, kasih kepada Palestina, bantu Hamas, selesai. Tapi kan mereka tak bantu. Kenapa mereka tak bantu?
doktrin yang terbesit, doktrin yang didoktrinkan kepada mereka bahwa Hamas adalah teroris. Jadi ini penting untuk dipahami. Baik, itu poin pertama, hadis yang pertama yang kita bacakan. Kemudian kata Nabi pada hadis selanjutnya, la taqumus sa'ah hatta antuzakhzafa al-maharib wa antukhraba al-qulub. Kata Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tadi tentang pemimpin yang nifak, pemimpin yang munafik, orang-orang para pemimpin-pemimpin kabilah yang menampakkan keangkuhan, kesombongan, kezaliman, kefasikan, pengkhianatan dan lain sebagainya. Tapi pada hadis selanjutnya kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat betapa mudahnya orang menemukan musik yang berdampak pada matinya hati, yang berdampak pada rusaknya hati. Kita kalau Bapak Ibu baca sejarah Andalusia, Bapak Ibu tidak boleh melupakan seorang pemuda bernama Ziryab. Ziryab ini seorang pemuda yang mengenalkan musik kepada masyarakat Andalusia, Spanyol, Eropa secara umum, secara khusus Andalusia Spanyol Isbaninya. Dulu Bapak Ibu, Islam ini punya kerajaan yang kuat, namanya Kerajaan Andalusia. Kerajaan Andalusia ini adalah kerajaan yang besar, dinasti yang besar. Tapi apa? Di akhir kepemimpinan dinasti Andalusia, sebelum rusak dinasti Andalusia ini, salah satu di antara sekian banyak penyebab rusaknya adalah hiburan musik. Loh Bapak Ibu tengok negara-negara Arab sekarang, kita nengoknya kacamatanya ke sana aja karena mereka yang negaranya Islam. Tengok ke sana. Hiburan itu apa hukumnya? Mubah, boleh. Tapi kalau hiburan bercampur laki-laki perempuan bagaimana? Ragu. Tidak boleh, ragu, haram. Jangankan hiburan, Maulid Nabi bercampur laki-laki perempuan tanpa ada pembatas haram. Apalagi musik, hiburan, itu Maulid Nabi. Ini harus dipahami baik-baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan ini kelihatan pada masa Andalusia, seorang pemuda bernama Ziryab ini pandai bermain alat musik, dan dialah orang yang pertama mengenalkan musik kepada Andalusia dan masyarakat Andalusia pada masa itu. Apa yang terjadi? Banyak para orang-orang tersebut mulai belajar memainkan musik kepada Ziryab, dan Ziryab mengajarkan. Apa dampaknya? Dampaknya ternyata sederhana saja. Banyak orang yang ingin mempelajari. Ternyata setelah dipelajari mereka mendengarkan, dan terjadi apa? Mereka menikmati mendengarkan musik. Apa yang terjadi? Lantunan dan alunan musik ini ternyata melalaikan dan membuat redup daya ingat terhadap yang lain, sehingga orang yang senang mendengarkan musik, kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu, orang yang senang mendengarkan musik maka dia tidak akan sulit akan senang mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau sering kita mendengarkan musik, maka Al-Quran itu sulit untuk kita dengarkan. Maka jangan sering-sering dengar musik. Dan itu terjadi. Nah, kita ambil video viralnya Ahmad Dhani. Kata Ahmad Dhani, karena aku sering mendengarkan musik, memainkan musik dan lain sebagainya lah, ternyata apa? Menyebabkan hafalannya mudah rusak.
Jadi Pak Imam tak boleh dengar musik sering-sering tu Pak Imam. Kacau itu. Bisa hafalan kita rusak semua. Ternyata betul. Betul Pak, betul. Kalau mau coba silahkan. Cari anak yang hafal Quran, lakukan eksperimen. Kasih dia musik, dengarkan. Tak usah lama-lama, 1 pekan aja. Selama 1 pekan suruh dia mendengarkan musik. Maka bagaimana pengaruh hafalan dia terhadap, bagaimana pengaruh musik terhadap hafalan Al-Qurannya? Sangat berpengaruh. Tapi itu pada hafalan pusat. Bagaimana dengan hati? Sama, merusak hati. Apalagi lagu-lagunya itu selimut tetangga. Ini yang suka dengarkan ibu-ibu nih, yang suka mendengarkan lagu selimut tetangga. Kacau tuh. Itu lagu-lagu rusak tuh. Ada lagu-lagu yang tidak disukai ibu-ibu. Itu lagunya Ahmad Dhani. Itu yakin saya tidak ada yang suka itu ibu-ibu itu. Istri 2 merajuk, kata dia. Lari ke rumah istri 3, kata dia. Salah, istri pertama ya, istri 1 ya. Coba. Itu ibu-ibu paling tak suka itu lagu-lagu itu tuh, paling tak suka itu. Ternyata betul Pak. Orang yang suka menikmati lantunan irama, maka sulit bagi hati dia untuk menerima lantunan ayat Al-Quran. Itu harus. Dan boleh Bapak Ibu lakukan pemeriksaan, uji coba. Tidak usah jauh-jauh, tanya ke dokteran. Tanya orang-orang yang pakar psikolog, orang-orang yang pakar seni. Tanya. Mesti dapat jawabannya Pak. Dulu pernah seorang dokter itu mengatakan begini. Ketika seorang janin dalam perut, dalam rahim ibunya, diperdengarkan dengan 2. 1 musik, yang kedua Al-Quran. Itu beda geraknya Pak. Ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, kenceng geraknya. Ketika didengarkan musik, lambat geraknya. Jadi bisa merusak. Musik itu merusak. Tapi bukan berarti kita tak boleh mendengarkan musik kan Pak Ustaz? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Makanya hukum musik itu banyak ikatannya. Ada yang memubahkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Tergantung pada situasi dan kondisi atau keadaan. Tapi bagaimana dengan Pak Ustaz? Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa musik itu makruh untuk didengarkan. Kenapa saya katakan makruh untuk didengarkan? Merusak. Sangat merusak sekali. Lagu ST15 misalkan, itu enak didengar. Tapi pas lagunya ungu tentang kematian, takut semua. Dimanapun kau sembunyi di balik batu, ada kematian bisa menjemputmu. Itu tidak ada berani itu. Maunya lagu ungu itu diputar tiap hari biar tahu, takut mati orang semua kan. Sadar mati dia. Kalau sempat lagu kematian itu terus yang diputarkan, banyak yang tobat tuh. Nah, ini pentingnya kita melihat sesuatu itu dengan ilmu dan keadaan. Baik. Hadis ini berkaitan dengan hadis selanjutnya atau hadis yang lain. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribal khumur wa la'ana akhiru hadhihi al umma awwalaha. Ada 3. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan qainat. Qainat itu artinya biduan. Bidu, nih Bapak Ibu nih, saya sampaikan fitnah yang terjadi di negara Arab. Dulu negara Arab tuh paling enggan mendengarkan musik. Setelah kena sindrom musik di Al-Ula sana, dibuatnya joget-joget bercampur baur laki-laki perempuan pakai biduan dengan secara terang-terangan. Itu fitnahnya Pak, akhir zaman. Nah, sekarang Bapak Ibu tengok itu 17 Agustus ada biduan, ada musiknya. Masih ada khomarnya nggak? Belum tentu, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nikahan kalau ndak pakai musik, ndak pakai irama, ndak enak Ustaz. Saya tanya Bapak Ibu, bagaimana rasanya pernikahan tanpa musik?
Sebenarnya kan enak-enak aja. Yang penting itu kan malam pertamanya. Selasa itu hal itu tak penting itu. Tapi kan bagaimana caranya memeriahkan melalui irama musik. Seberapa sering Bapak Ibu melihat dan mendengar pernikahan hanya pengajian saja, sedikit, rata-rata pakai musik. Nah, musiknya kadang-kadang menghadirkan biduan. Memang tertutup tapi sempit kadang-kadang pakaiannya. Nah, ini fitnah akhir zaman itu. Kenapa harus begitu? Biar enak dipandang, Pak Ustaz. Cuci mata. Kalau mau cuci mata, pergi ke mall. Itu cuci mata ibu-ibu. Kalau cuci mata bapak-bapak, itu yang jadi masalah. Apa sekarang acara yang tidak dibarengi dengan musik? Bahkan acara tahun baru Islam dihadirkan musik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini sedang terkena sindrom akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman ini mulai nampak. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Nabi itu penipu? Apakah Nabi itu pendusta? Ini buktinya yang dikatakan oleh Nabi semuanya terbukti sampai hari ini. Nampak di hadapan mata kita. Itu qainat, biduan, ma'azif, alat-alat musik. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, minum khamar. Nah, ini tradisi jahiliyah pada masanya Bapak Ibu. Tradisi jahiliyah itu dalam pesta pora itu selalu hadir dalam orang jahiliyah dulu begini. Orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, kalau mereka punya harta, punya kekayaan, ingin mengadakan pesta, mereka mesti mengadakannya harus ada biduannya, harus ada musiknya, harus ada khamarnya, harus ada maisir perjudiannya. Itu harus ada. Karena memang berarti itu tradisi zaman dulu, Pak. Cuma waktu itu Islam belum datang. Sekarang Islam datang, yang melakukan justru Muslim, bukan non-Muslim. Berarti lebih jahiliyah mana? Lebih jahiliyah dulu apa sekarang? Assalamualaikum. Lebih jahiliyah mana? Dahulu apa sekarang? Lebih jahiliyah sekarang. Dulu tidak ada Islam, sekarang ada Islam. Justru yang melakukan orang Muslim. Menikmati musik, lebih nikmat mendengarkan musik ketimbang Al-Quran. Kata Nabi betul, kembalinya masa jahiliyah di akhir zaman itu. Nah, siapa pelakunya? Perbedaannya cuma satu. Jahiliyah pada masa dahulu pelakunya adalah orang-orang yang tidak mengenal Islam, atau kafir Quraisy, atau orang-orang kafir. Tapi orang-orang hari ini yang melakukan kejahiliyahan adalah orang-orang yang mengenal Islam. Itu dia Bapak Ibu. Nah, sampailah kita pada hadis yang ketiga. Nah, sebelum kita tutup, sudah habis. Berapa menit lagi? Habis. Sedikit lagi. Walu'ina akhiru hadhil umma awwalaha. Ini juga muncul nih karakter terakhir ini. Kata Nabi, orang-orang sekarang, orang-orang yang akan datang ini akan mencaci maki orang-orang yang terdahulu. Ini banyak maknanya. Ada ulama-ulama sekarang, dai-dai sekarang mencaci maki ulama-ulama terdahulu yang sudah kompeten. Apa kata dia? Wah, Imam Bukhari itu penipu. Wah, Imam Tirmizi itu merusak, kata dia. Padahal orang pintar. Yang ngomong orang sekarang tidak lebih pintar daripada imam. Jangankan Imam Tirmizi, tidak lebih pintar daripada muridnya. Atau yang kedua, pemahaman yang kedua adalah orang sekarang mencaci maki kejahiliahan orang dahulu. Ternyata orang sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita temukan. Keadaan kita sekarang ini hasil dari analisa yang sesuai dengan fakta hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Nabi, jika kita bertemu dengan keadaan seperti yang dikatakan Nabi di akhir zaman, maka bersiaplah, berpegang teguhlah, karena Anda akan menjadi manusia yang aneh karena berpegang teguh dengan nilai-nilai agama.
Justru kata Nabi, yang selamat di akhir zaman adalah yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita bacakan menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dan aneh di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.